Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita diberikan kesehatan. Selawat beriring salam kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di padang mahsyar. Saya Dewi Puspitasari, mahasiswa Pembangunan Pancabudi Medan, kelas 23B1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NPM 1910210037. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengelolaan Kelas dan Lingkungan Belajar Anak Usia Dini. Dosen pengampun Rita Novianti, SPD, MPD. Latar belakang pentingnya pengelolaan kegiatan di lembaga pendidikan anak usia dini. Landasan-landasan yang ada di lembaga yaitu PAUD, KB, TK, dan TPQ. 1. Landasan yuridis adalah landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. 2. Landasan filosofi adalah landasan filosofi merupakan pertimbangan atau landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Landasan religius adalah sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. 4. Landasan empirik adalah suatu keadaan yang bergantung pada bukti yang telah diamati oleh seorang melalui pengalaman. 5. Landasan keilmuan adalah barang apa yang berkenaan dengan pengetahuan secara ilmu pengetahuan. Pengelolaan kelas dan lingkungan belajar pendidikan anak usia dini. Tujuan perkembangan sosial emosional anak usia dini: memperoleh pandangan tentang dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, berperilaku profesional dengan menunjukkan empati, bekerja sama, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Tujuan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada dasarnya dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang didapatnya anak dapat melangsungkan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus memperdayakan apa yang ada di dunia untuk kepentingan dirinya dan orang. 3. Tujuan pengembangan fisik. Tujuan pengembangan fisik motorik di TK adalah untuk mengenal dan melatih gerak kasar dan halus, meningkatkan kemampuan pengelola, mengontrol gerak tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat dan kuat. Prinsip penataan area bermain outdoor pada anak usia dini: memenuhi peraturan keamanan, melindungi dan meningkatkan karakteristik alami anak. Desain lingkungan luar kelas harus didasarkan pada kebutuhan anak. Secara estetis harus menyenangkan. Pengertian konsep pembelajaran anak usia dini adalah pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang menempatkan suatu upaya
pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan. Metode pembelajaran anak usia dini: 1. Metode bercerita, metode bernyanyi, metode berdrama wisata, metode bermain peran, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode proyek, metode pembiasaan, metode bercakap-cakap, metode latihan. Karakteristik anak usia dini adalah mereka memiliki 1. Anak usia dini bersifat berada dalam masa potensial, bersifat relatif spontan, cenderung ceroboh dan kurang perhitungan, bersifat aktif dan energik, egosentrik, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, berjiwa petualang, memiliki imajinasi dan fantasi. Tahap-tahap pelaksanaan pengembangan pendidikan anak usia dini. Beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan: memahami tujuan pendidikan, menguasai bahan ajar, memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran, memahami prinsip-prinsip mengajar, memahami metode mengajar, memahami teori belajar, memahami beberapa model pengajaran yang penting, memahami prinsip-prinsip evaluasi, memahami langkah-langkah membuat lesson plan. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran adalah membuat program tahunan, membuat program semester, dan membuat program tagihan. Pengembangan kognitif pada dasarnya dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang didapatnya anak dapat melangsungkan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus memperdaya apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang. Tujuan pengembangan fisik motorik di PAUD di TK adalah untuk mengenal dan melatih gerak kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerak tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat dan kuat. Prinsip penataan area bermain outdoor pada anak usia dini: memenuhi peraturan keamanan, melindungi dan meningkatkan karakteristik alami anak. Desain lingkungan luar kelas harus didasarkan pada kebutuhan anak secara ekstensif, harus menyenangkan. Penataan ruangan dan media yang dibutuhkan pada sentra persiapan, karakteristik model dan pojokan kegiatan: pojokan seni kerajinan, pojokan bermain bebas, pojokan sunyi, pojokan baca, pojokan kerja, pojokan bermain pura-pura. Metode dan teknik belajar membaca pada anak usia dini: menunggu sampai semua bayi siap, mendongeng atau mendorong bayi untuk mengikuti instruksi buku, menjalin komunikasi sesuai bahasa tubuh bayi, memberikan pertanyaan terhadap dan siap berhenti kapan saja apabila anak atau bayi mulai tidak tertarik. Pemilihan jenis buku sesuai kriteria anak usia dini: alur cerita sederhana, halaman buku penuh warna, gambar ilustrasi besar, jelas, realistis dan ruhut. Gambar ilustrasi menempatkan
anak sebagai sudut pandang utama. Banyak kata-kata yang diulang dalam cerita, diperkaya dan saja dan dalam pengulangan. Pendidikan dan pengawas pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pengawas pendidikan adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawasan suatu pendidikan. Jabatan pengawasan sekolah bukan diperoleh secara otomatis, tetapi suatu jenjang setelah seorang guru melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu dan memiliki sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan. Permasalahan dalam pengawasan: kurangnya gairah keilmuan guru, pemimpin yang kurang berwibawa, lemahnya kreativitas, mengedepankan formalitas, mengabaikan esensi, kurangnya fasilitas. Pemberdayaan pengawas dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemberdayaan pengawas sekolah oleh atasan, dalam hal ini kepada Dinas Pendidikan, lingkungan kerja pengawas sekolah itu sendiri, seperti suasana kerja, budaya organisasi sekolah, dan kebijakan pemimpin baik kepada sekolah maupun kepada Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Meningkatkan kinerja pendidikan dan pengajaran. Kinerja guru merupakan hasil kemajuan dan potensi kerja guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam perencanaan, melaksanakan proses latihan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan latihan terhadap peserta didik, serta komitmennya dalam melaksanakan tugas. Peran pengawas pendidikan. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Mutu membutuhkan keberdayaan pengawas sekolah terkait dengan tugas pokoknya, yakni menilai dan membina teknik pendidikan dan teknik administrasi. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan, dan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Dapat disimpulkan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi standar dan potensi yang diraih siswa, kualitas layanan siswa di sekolah, efektivitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa, kepemimpinan dan manajemen sekolah. Demikian video yang sudah saya buat, semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 夏が来たどうしようかな、夏が来たどうしよう